1969 dan sekarang menjabat sebagai penyanyi suara ahli media pada BPSDM Provinsi Lampung dengan pangkat pembina utama dan golongan 4C. Beliau untuk yang pendidikannya, beliau menempuh S1 di Fakultas Kedokteran UGM dan pada tahun 1996, kemudian melanjutkan studi S2 di Tokyo University of Agriculture and Technology dan pada tahun 2008, dan melanjutkan profesi insinyur di RPAT IPB dan pada tahun 2020. Wah, untuk riwayat jabatan cukup banyak ya teman-teman. Diawali dengan Kabid Bina Produksi, kemudian dengan Kabid Bina Program, kemudian dengan Kabid Bina Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan, kemudian menjadi Kabid Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, dan Kabid Pengelolaan Das dan RAL, dan juga sekarang sebagai media Iswara Ahli Media BPSDM Provinsi Lampung. Wah, bertepuk tangan dulu dong untuk yang berikutnya. Dia berkompetensi sebagai pelatih penangkapan nilai kebangsaan di Remanas RI dan pelatih POPB, pelatih penanaman UMKM, dan mahasiswa bidang pemerintahan. Beliau juga telah menerbitkan beberapa buku, enggak bisa 1 2 aja, ada 5 buku teman-teman. Yang pertama adalah Pesona Taman Nasional Indonesia, yang kedua adalah Mangrove Pesisir Lampung Timur, yang ketiga adalah Secangkir Pamibui Skala Berat 25 tahun Lampung Barat. Yang keempat ada bunga rampai konservasi sumber daya alam dan lingkungan, dan pada tahun 2021 kemarin beliau menerbitkan buku dengan judul Mulai dari Nol Catatan Acak CPNS tahun 2021. Beri ulangan dulu sekali lagi pada hari ini kelas kita pada pagi hari ini. Hatinya berbahagia, tanpa berlama-lama lagi, dengan ini saya serahkan acara berikutnya kepada moderator kita, kepada Bapak dari Prihatin, untuk mulai kegiatan kuliah umum kita pada pagi hari. Kepada Pak Dirgano, ada silakan. Selamat pagi, adik-adik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam. Adik-adik sekalian, sangat berbahagia sekali pada kesempatan kali ini kita bisa menghadirkan Bapak MC Wicaksono, atau nama akrabnya, panggilan akrabnya adalah Pak Sony, di ruangan ini, dan kami juga sangat mengapresiasi kepada adik-adik mahasiswa yang sudah mempunyai inisiatif ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan pengembangan adik-adik mahasiswa ya, terkait untuk saat ini terkait dengan leadership class jiwa kepemimpinan. Kalau di masa saya dan juga mungkin masa Pak Tommy dulu itu ada yang namanya LKNH, latihan kepemimpinan mahasiswa utama untuk selama pasca. Tapi ini adalah bentuk-bentuk lain yang saya yakin nanti akan bisa mengembangkan, ya harapannya bisa mengembangkan jiwa kepemimpinan adik-adik sekalian. Ya, Mas Sony seperti yang sudah dibacakan oleh MC tadi adalah seseorang yang stand out ya. Tapi saya juga ingin memperkenalkan yang berjilbab kuning. Beliau adalah istri Pak Sony. Saya panggilnya Mbak Baina Sari Dewi namanya. Beliau juga alumni Fakultas Kehutanan angkatan 1992. Beliau juga dulu stand out ya di fakultas dan sekarang menjadi dosen di Universitas Lampung. Mbak Baina Sari Dewi dan Mas Sony juga selain tadi sudah disampaikan, beliau pada saat mahasiswa sangat aktif di UKM pusat dan di fakultas ya. Jadi beliau aktif di Pramuka, UKM Pramuka. Mbak Dewi juga aktif di UKM Pramuka juga. Sedangkan di fakultas beliau Mas Sony itu aktif di redaksi majalah Foresta. Sampai sekarang ada tidak ya majalah Foresta? Sedang istirahat, dorman. Oke, baik adik-adik sekalian, kegiatan ini saya pikir sangat bermanfaat bagi adik-adik sekalian, dan ini memanfaatkan waktu IS Brief. Memang pada
semester ini kita memulai untuk mengadakan UTS3 karena apa? Karena di akhir semester, di semester antara itu biasanya akan banyak melakukan kegiatan praktek lapangan ya, sehingga kita harapannya bisa memberikan ruang waktu ya, terutama di setelah UTS begitu, sehingga adik-adik bisa beraktivitas. Dan inilah harapan kami, salah satunya bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang menurut kami penting Pak. Pak Sony, Pak Wicaksono nanti akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan kepemimpinan. Saya harap nanti adik-adik bisa menyimak dengan baik dan nanti akan kita nantikan ya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang mentas itu dari adik-adik sekalian, sehingga adik-adik juga akan menunjukkan ya, bahwa adik-adik adalah calon-calon pemimpin masa depan. Bagaimanapun juga ya, dalam rangka menyongsong Indonesia Emas tahun 2045 yang hanya sekitar 22 tahun lagi. Lama atau sebentar dulu, waktu 22 tahun? Lama ya, lama. Tapi bagi kami yang sudah merasakan ya, misalnya ketika saya dulu masuk di fakultas tahun 1994, tahun depan itu saya sudah 30 tahun ya sejak masuk di fakultas sebagai mahasiswa seperti ada saya, dan itu waktunya kelihatannya sebentar saja. Mungkin Pak Soli dan Mbak Dewi juga merasakan yang sama. Jadi waktu yang relatif cukup sebentar, yang dimana pada saat itu nanti adik-adiklah yang duduk di dom ini yang akan jadi pemimpin-pemimpin ya, bagi tentu saja instansi, institusi maupun mungkin pada pemimpin-pemimpin negara yang kita harapkan juga muncul dari adik-adik sekalian. Baik, tidak bijak rasanya kalau saya berpanjang lebar. Pak Sony, kita punya waktu sampai jam 11, tapi kita juga sangat fleksibel dalam arti nanti kalau batasannya adalah sholat Jumat, kita ada masjid yang cukup representatif untuk kita melakukan sholat Jumat itu. Jadi tadi